bukan fenomena ya. Situasi yang terjadi yang hampir setiap saat saya perhatikan trennya itu meningkat. Apa itu? Penyebaran satu jenis obat yang dinamakan Eximor dan Tramadol. Tramadol dan Eximor, kalau bicara tentang manfaat atau yang lainnya, itu obat yang obat psikotropika yang diperuntukkan untuk pengurang nyeri, kemudian diperuntukkan juga untuk bahkan Eximer atau Eximor, saya kurang begitu jelas, diperuntukkan bagi penderita penyakit saraf. Tapi di beberapa wilayah, terutama bicara tentang dapil, obat tersebut sangat mudah didapat. Sangat mudah didapat. Dan harganya sangat murah. Dengan 20.000 kita bisa mendapatkan obat itu. Tentu dengan harga 20.000 menyasar pada anak-anak sekolah dasar, SD. Itu di mana-mana trennya, Pak. 20.000 mudah didapat. Orang membeli sabu atau ganja atau harga dan kesulitan. Saya pernah coba dan saya lihat mereka itu sangat-sangat terbuka. Saya suruh orang coba ente beli obat. Dan ketika memberikan uang, dia memberikan obat itu, nggak ada sesuatu ketika transaksi, karena memang itu obat bukan obat itu tentu, tidak ada sesuatu transaksi yang kelihatannya mereka takut atau segala macam. Di obat-obat tersebut, hampir setiap saat itu berkumpul, Pak. Anak-anak. Ya tadi saya sampaikan, dengan 20.000, anak SD patungan 5.000 selesai. Mereka pergunakan, yang tidak menutup kemungkinan ketika mulainya dari Eximer dan Tramadol, besok dia akan membutuhkan yang lebih tinggi lagi, membutuhkan yang lebih kuat lagi, membutuhkan kuat lagi, selesailah. Dan sekarang fenomena itu sudah mulai masyarakat itu merasa geram, masyarakat itu sudah mulai merasa cemas. Yang melakukan penindakan itu bukan oknum aparat. Yang melakukan penindakan terhadap pedagang-pedagang seperti itu yang berjamur adalah ibu-ibu. Di mana peran negara, di mana peran petugas, di mana peran BNN, di mana peran yang lain-lain. Ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu. Kalau Bapak browsing, saya di Bekasi, Pak. Bisa di browsing. Sekarang trennya ibu-ibu yang turun. Ya karena ibu-ibu tahu betapa ketika anaknya tanpa kontrol membeli itu, dampak di rumah itu luar biasa. Dan tambahan, Bapak, sekarang ini tren, ya saya bukan bicara data, tapi memang fakta. Tren tingkat kejahatan di daerah kami jauh meningkat. Terutama pembegalan. Yang kedua, pelaku kejahatan trennya adalah cenderung menjadi lebih muda. Kemarin saya tangani 14 tahun. Sudah coba-coba begal. 14 tahun. Dan Bapak bisa cek, angka trennya itu lebih mudah. 14, 15, 16, bahkan 2 minggu yang lalu, terjadi juga suatu case. Yang kedua, pola kejahatannya, kalau dulu begal itu mereka todong. Harta atau nyawa. Mungkin mereka tahu, kalau harta atau nyawa pilihnya atau. Nah, atau pilihnya, Pak. Sekarang nggak lagi. Bacok, sikat, jatuh, kendaraan ambil. Keras sekali, Pak. Betul. Dan saya rasa bukan tempat saya aja. Di banyak wilayah trennya Tramadol dan Eximor. Saya belum sempat diskusi, saya belum sempat dalami, apakah tidak ada instrumen negara dalam bentuk aturan untuk menindak pedagang-pedagang seperti itu. Apakah tidak ada dalam undang-undang kesehatan kah? Atau undang-undang narkoba kah, bahwa orang boleh jual itu, siapapun boleh membeli itu. Sungguh, Pak, miris saya lihat, miris. Apalagi kemarin ketika anak-anak kita mereka itu kalau mereka minum itu, yang saya dengar, kalau mereka ambil dari jam 10 mereka bisa main game segala macam, bisa sampai maghrib mereka nggak gerak. Main main gadget yang semacam-macam gitu. Jadi saya nggak tahu apakah ini fenomena hanya di tempat saya, tapi saya yakin dengan harga 20.000
dengan kemudahan yang didapat, itu akan sangat memungkinkan di wilayah lain pun fenomena tramadol, fenomena eksimor, atau dalam bahasa kode mereka adalah obat kuning dan obat putih. Itu akan ada di mana-mana. Namanya obat kuning, Bang. Kalau ada bicara obat kuning, biasanya asosiasinya ke situ. Tinggal 2 menit. Sorry, nggak ada. Tinggal 2 menit. Ya, satu lagi. Ya, satu lagi. Ya, kaitan dengan dapil, Bapak sekalian, saya mohon banget dengan sangat, tempat kami, kabupaten kami, dengan penduduk lebih dari 3,5 juta penduduk, belum ada BNNK. Catat Pak, Kabupaten Bekasi. Sehingga ketika kami keliling, kesulitannya adalah menangkap pelaku, asesmen itu gimana? Yang hanya pelaku hanya 1 atau 2 gram atau segala macam. Ya rasanya ini aja lah Pak, kota sebesar itu, peredaran narkotikanya tinggi, kemudian juga dampaknya luar biasa, kok belum ada BNNK. Kami mohon dengan sangat agar di tempat kami didirikanlah satu lembaga BNNK, supaya lebih memudahkan. Bapak pasti punya data, betapa tempat kami itu sangat rawan terhadap terhadap peredaran dari narkoba, sehingga ini bisa direalisasikan. Dan faktanya memang di LP yang saya datangi, pelaku narkoba itu sangat luar biasa. Saya rasa cukup, makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Wayan.